Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan secara perlahan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah, kalau kita lihat dari perikop ini, yaitu memberi dengan sukacita, membawa berkat, membuka pintu berkat. Nah, saya akan bacakan yang menjadi inti pesan minggu ini, yaitu Tuhan melihat bahwa ada cara pengelolaan keuangan yang kurang tepat. Pada tidak sedikit orang percaya hari-hari ini. Mereka kehilangan pengertian untuk tujuan apa mereka bekerja. Dan untuk tujuan apa mereka menghasilkan uang. Seringkali apa yang diperoleh hanyalah digunakan untuk membayar berbagai pengeluaran rutin rumah tangga. Baik itu sekolah anak, perputaran, usaha, belajar, berinvestasi, dan berbagai kewajiban terhadap pihak lain. Intinya, semua yang dilakukan adalah demi untuk menghidupi rumah tangga dan usaha. Semuanya ini tidaklah salah. Namun melalui pesannya ini, Tuhan ingin mengajarkan kita kembali tentang prinsip membuka pintu berkat. Bahwa Tuhan bukan hanya Tuhan atas hidup kita saja, tetapi juga Tuhan atas segalanya, termasuk pendapatan atau gaji kita. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita salah mengerti bahwa kita bekerja itu untuk kehidupan kita sendiri. Untuk mengejar karir, untuk mengejar prestasi, bahkan untuk menambah penghasilan kita. Tetapi kan Tuhan sendiri ternyata punya rencana atas setiap pekerjaan kita. Tuhan sendiri punya rencana atas setiap apa yang kita miliki dalam hidup kita. Ada rencana Tuhan atas kepemilikan kita. Ada maksud Tuhan atas apa yang kita miliki. Ternyata apa yang kita miliki bukan untuk kita sendiri saja. Tuhan punya rencana atas setiap penghasilan kita. Tuhan punya rencana atas setiap berkat yang kita miliki. Nah, kalau kita lihat di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang kedua. Di sana dikatakan firman Tuhan, Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita diberkati Tuhan untuk kita memberkati orang lain. Ternyata kita orang-orang percaya harus paham tentang prinsip ini. Prinsip membuka pintu untuk diri kita sendiri. Nah, kalau kita nggak paham, seringkali kan gini, kita hanya terus meminta kepada Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Nah, andai kan kita dapat apa yang kita doakan, kita bingung untuk apa. Apakah itu untuk memperkaya diri? Ataukah itu untuk membuat kita membangun sebuah kerajaan sendiri? Dan kita berkata, ini jerih payah saya. Ini hasil pekerjaan yang saya lakukan. Ini untuk saya, ini untuk keluarga saya. Nah, itu nggak salah. Tetapi gini, seakan-akan kita sedang membangun sebuah kerajaan sendiri, sedangkan Tuhan mempunyai rencana di balik itu semua.
Tuhan punya maksud atas hidup kita, atas penghasilan kita, atas apa yang kita miliki dalam setiap hidup kita. Nah, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Kita harus paham gini, tentang prinsip kerajaan surga. Bahwa setiap apa yang kita miliki, setiap apa yang kita terima, itu digunakan untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, seringkali kalau kita nggak paham tentang ini, prinsip ini, kita akan berusaha mencari apa yang kita dapatkan, apa yang kita hasilkan, berusaha untuk membangun kerajaan kita sendiri. Seringkali gini, kita akan menjadi tamak. Seringkali kita akan menjadi kikir, kita akan menjadi egois, ini untuk saya, dan ini untuk saya. Sedangkan di balik itu semua kita harus paham prinsip ini, bahwa apa yang kita miliki itu untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya katakan tadi bahwa untuk kepentingan kerajaan surga. Berarti apapun yang kita miliki, baik itu penghasilan, baik itu talenta, baik itu tenaga, dan apapun juga, Tuhan punya kepentingan di sana Bapak Ibu. Berarti di situ bukan semata-mata hanya untuk kepentingan diri kita, untuk kepentingan saya, untuk kepentingan keluarga saya. Ternyata ada kepentingan sorga, ada kepentingan kerajaan sorga yang lebih utama di balik itu semua. Kita orang-orang percaya. Di sini berarti kita harus paham tentang apa? Cara pandang sistem kerajaan sorga. Cara pandang sistem kerajaan sorga. Nah, kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Sebenarnya apa sih yang mau Tuhan sampaikan di sana? Tuhan kan ingin hidup kita diberkati secara berlimpah-limpah. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 8. Tuhan ingin kita hidup diberkati secara berlimpah-limpah. Tetapi enggak cukup sampai di situ. Ada hal yang harus kita kerjakan ketika berkat itu datang dalam hidup kita. Dan ketika kita paham cara pandang sistem kerajaan sorga. Berarti di sini kita harus menyadari. Kita harus sadar ketika kita ada di dunia ini. Kita adalah siapa? Duta. Kita adalah duta kerajaan sorga. Kita harus bisa menempatkan bahwa diri kita itu sebagai duta dari pemerintah pusat, yaitu kerajaan surga itu sendiri. Ada tugas. Ada tugas yang harus kita lakukan. Kita bukan rakyat biasa Bapak Ibu. Kita adalah duta kerajaan sorga. Nah, ketika kita menempatkan diri kita bahwa saya adalah duta kerajaan surga. Dan kita harus paham fungsinya untuk apa sih? Fungsinya apa? Yaitu mewakilkan perintah pusat. Mewakili perintah pusat. Maka gini, ketika kita sadar bahwa kita adalah duta kerajaan sorga, maka otomatis gini, supply atau pintu dari pemerintah pusat akan terbuka. Seorang duta, dia akan disuplai oleh pemerintahnya loh. Pemerintahan yang mengutus dia. Dia perlu apa? Disuplai. Perlu apa? Dia suplai. Nah, contoh gini, kerajaan Inggris. Kalau kita lihat kerajaan Inggris, ia memiliki hubungan dengan negara-negara bekas yang menguasai dia. Bekas penguasaannya. Disebut sebagai negara-negara persemakmuran Inggris. Nah, seperti apa negaranya? Contoh, Australia, Kanada, Selandia Baru, Malaysia, dan lain-lain. Nah, negara-negara ini disuplai. Negara-negara ini disuplai, dimotivasi, dan dibantu oleh kerajaan Inggris. Ada timbal balik. Mereka memberi sebagian dari hasil negaranya kemana? Kepada kerajaan Inggris. Nah, kalau kita lihat berbeda dengan Belanda ketika melawan Indonesia. Belanda tidak memperlakukan Indonesia sebagai negara apa? Negara persemakmuran. Belanda hanya apa? Dia hanya menjajah, mengangkut rempah-rempah dan segala hasil lainnya. Sehingga ketika Belanda meninggalkan Indonesia, Indonesia mengalami menjadi miskin. Nah, kalau kita lihat kembali lagi, negara-negara yang ditinggalkan kerajaan Inggris itu menjadi negara-negara yang makmur. Karena Inggris apa? Dia menetapkan sistem kerajaan dengan baik.
Nah, bagaimana dengan setiap kita Bapak Ibu? Apakah kita sudah menempatkan bahwa saya ini adalah duta kerajaan Allah? Ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, ada yang harus kita salurkan. Ada supply dari Tuhan yang harus kita salurkan juga. Ketika kita paham prinsip kerajaan ini dengan baik, maka gini, ada pintu akan selalu terbuka. Ada pintu yang akan selalu terbuka karena kita paham ada jalinan hubungan. Nah, yang berikutnya, di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Nah, saya di sini akan membagi 2 bagian. Kita harus paham tentang prinsip kepemilikan. Kita harus paham tentang ucapan syukur. Bahwa ketika kita memahami bahwa ucapan syukur itu akan membuka pintu berkat. Ketika kita paham bahwa kepemilikan yang kita punya itu siapa pemiliknya. Saya akan bahas yang pertama, yaitu tentang prinsip kepemilikan. Nah, seringkali kita usaha setengah mati atau mati-matian, bekerja banting tulang dan lain sebagainya. Saya untuk mencukupi keluarga saya untuk menghidupi keluarga saya mengejar karir saya berusaha untuk menjadi sukses, sedangkan dia tidak paham bahwa apa yang dia dapat itu dari mana. Semua yang dia dapat itu dari mana? Bahwa pemberian yang dia dapat itu hanya dari Tuhan. Tuhanlah sang pemberi daripada berkat itu sendiri. Dikatakan di sana apa? Syukur kepada Allah karena kuasanya, karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Tidak terkatakan. Dia yang memiliki semua dalam hidup kita. Baik berkat itu, baik kesehatan, baik segala hal yang kita miliki. Itu hanya Tuhan sumber pemiliknya. Kadang-kadang kan kita egois, ini punya saya, ini milik saya. Sedangkan kepemilikan itu sendiri, itu dari Tuhan. Semuanya bersumber dari Tuhan. Nah, lalu yang kedua, ucapan syukur. Nah, seringkali gini, seringkali kita mengeluh dengan apa yang kita dapat dari Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berusaha sedemikian rupa. Selalu ada keluhan. Selalu kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa kok saya hanya dapat segini? Kenapa Tuhan saya ini kok cuma kayak gini aja? Tidak ada ucapan syukur yang dia sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan dalam hidup aku. Baik itu sedikit, baik itu banyak. Nah, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus mengangkat roti, dia mengucap syukur. Kita lihat apa? Berkat tingkap langit terbuka. Dan berkali lipat. Dan dia cukup untuk memberi makan ribuan orang. Nah, bagaimana gini? Ketika kita tidak mengucap syukur dengan apa yang kita miliki, sangat sulit sekali untuk kita memberi kepada orang lain. Untuk kita memberi kepada orang lain sangat sulit sekali. Aduh, jangan Tuhan, ini kan cuma dikit. Aduh, jangan Tuhan, ini kan saya cuma punya segini. Bagaimana saya untuk memberi kepada orang lain? Sangat berat sekali ketika kita tidak memiliki ucapan syukur kepada Tuhan dengan apa yang kita miliki. Nah, saya punya kenalan hamba Tuhan Bapak Ibu. Waktu saya di Jawa Tengah. Saya tahu sekali dia itu hidupnya seperti apa. Saya paham sekali hidupnya seperti apa. Dia seorang janda. Dia punya kakak di rumah laki-laki dan dia punya anak satu perempuan. Saya tahu sekali. Dia bukan seorang pendeta, tapi dia seorang pelayan Tuhan. Dia seorang yang taat, dia seorang yang setia. Dan saya suka main ke rumahnya ketika ada kakak laki-lakinya. Saya main ke rumahnya.
Dan saya sering sharing tentang firman Tuhan. Dan dia ceritakan semua pengalaman-pengalaman hidupnya. Saya paham sekali bahwa dia hidupnya sangat sederhana. Bukan orang kaya, tetapi hidupnya berkecukupan. Saya katakan bukan hanya berkecukupan saja, dia hidupnya berkelimpahan. Walaupun dia hidup yang sederhana, ke gereja dia hanya jalan kaki kadangkala. Ke gereja dia hanya menggunakan sepeda. Tapi saya melihat dia bisa menghidupi beberapa orang. Dia bisa mencukupi beberapa orang yang membutuhkan pertolongan dia. Dan dia pernah sharing. Dan dia bertanya kepada saya, kenapa saya bisa melakukan ini semua? Karena dia paham. Dia paham bahwa apa yang saya miliki, berkat apapun yang saya miliki, saya tahu bahwa pemiliknya itu hanya Tuhan. Pemiliknya itu satu, Tuhan. Jadi saya tidak berhak atas apa yang saya miliki. Saya kembalikan lagi kepada Tuhan. Nah, saya ingat pada suatu hari saya di rumahnya ya. Itu ada orang datang bawa berkat, Bapak Ibu. Saya ingat bawa amplop. Ketika amplop itu dikasihkan ke orangnya dan orang tersebut udah pulang, saya masih di situ. Dan saya berkata, wah dapat amplop ya Kak. Iya, tapi kita gak bisa gunakan itu seenaknya aja. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita bawa ini kepada Tuhan. Yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Ketika dia menerima amplop, dia bersyukur kepada Tuhan dan dia bertanya, Tuhan ini amplop untuk siapa? Ini uang untuk siapa? Ini kejadian ini saya sangat teringat sekali. Ini uang untuk siapa? Dia berdoa kepada Tuhan, dia bertanya kepada Tuhan. Kan dia tahu, dia gak mau menggunakan uang itu dengan seenaknya aja. Nah, dia bertanya kepada Tuhan. Nah seringkali gini, ketika kita menerima berkat daripada Tuhan, mungkin penghasilan yang lebih yang Tuhan kasih berkat dalam kehidupan kita. Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini berkat untuk apa? Untuk apa saya menerima berkat sebanyak ini? Pernahkah kita bertanya seperti itu? Dan hamba Tuhan ini dia bertanya kepada Tuhan. Ternyata gini, dia tahu bahwa hidup dia untuk menjadi saluran berkat. Dia tahu, saya adalah duta. Saya adalah wakil dari kerajaan Allah. Bahwa apa yang saya miliki saya harus salurkan juga ke orang lain. Nah pernahkah kita bertanya seperti itu? Bahwa apa yang saya miliki ketika saya menerima berkat, Tuhan ini untuk siapa? Ini untuk apa? Hal apa yang harus saya gunakan tentang keuangan ini? Mungkin Tuhan dengan ketika kita diberkati, Tuhan punya maksud rencana bahwa engkau harus memberkati ini, kau memberkati ini. Menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah mari Bapak Ibu, 2 poin yang singkat ini pagi hari ini. Kita harus paham, membuka pintu berkat. Kita harus paham gini, tentang prinsip kerajaan Allah itu sendiri. Tentang prinsip kerajaan surga, bahwa kita adalah duta. Yang kedua, kita harus paham tentang sistem kepemilikan dan ucapan syukur itu kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki itu sumbernya hanya dari Tuhan. Dan itu kita tidak pegang untuk kita sendiri. Ada hal yang harus kita tanyakan kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita miliki kita harus salurkan juga kepada orang yang membutuhkan. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan lupa gini, apapun yang kita terima kita harus mengucap syukur. Mengucap syukur. Karena ketika kita memberi dengan ucapan syukur, akan ada berkat lagi yang terus bertambah dalam kehidupan kita. Nah mari Bapak Ibu, sama-sama kita belajar. Dan saya juga belajar tentang hal ini. Banyak hal yang harus kita rubah mungkin dalam pengelolaan keuangan dan lain sebagainya dalam hidup kita. Sehingga kita gini, apapun yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati.